Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Antin Setiawati dari Institut Teknologi Bisnis Ahmad Dahlan Karawaci. Saya di sini ingin menyampaikan sebuah kisah tentang sahabat Rasulullah yang bernama Ukasha bin Mihsan al-Asadi. Ukasha bin Mihsan al-Asadi adalah seorang sahabat muhajirin yang berasal dari Bani Abdusyam. Ia telah memeluk Islam pada masa awal-awal sehingga termasuk dalam as-sabiqunal awalin. Suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan kepada sahabat-sahabatnya bahwa kelak di hari kiamat beliau akan memamerkan umat beliau di hadapan para pemimpin nabi-nabi terdahulu. Dengan bangganya beliau akan memperlihatkan umat beliau yang begitu banyak hingga memenuhi dataran dan bukit. Lalu Allah berfirman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ridhokah engkau ya Muhammad?" Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Aku ridho ya Tuhanku." Kemudian Allah berfirman lagi, "Sesungguhnya ada 70.000 dari umatmu yang masuk surga tanpa hisab, dengan wajah seperti bulan purnama." Para sahabat pun terkagum-kagum dengan cerita Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun tiba-tiba Ukasha mendekati beliau dan berkata, "Ya Rasulullah, doakanlah aku termasuk golongan itu." "Engkau termasuk golongan mereka," kata Nabi. Melihat tindakan Ukasha, beberapa sahabat mendekati beliau dan meminta didoakan seperti halnya Ukasha. Beliau tersenyum melihat reaksi para sahabat tersebut dan bersabda, "Kalian sudah didahului Ukasha." Pada zaman dahulu, Perang Badar merupakan perang yang banyak memunculkan pahlawan-pahlawan Islam. Perang pertama yang sangat menentukan apakah Islam akan tenggelam atau lenyap, ataukah akan terus berkembang pesat. Dan sejarah membuktikan 313 orang yang belum cukup berpengalaman dengan persenjataan terbatas dan perbekalan seadanya, apalagi memang tidak dipersiapkan untuk bertempur, tetapi hanya untuk mencegah kafilah dagang Quraisy, ternyata mampu mengalahkan 1.000 orang pasukan kafir Quraisy yang dipimpin oleh Abu Jahal yang berpengalaman dengan persenjataan lengkap dan perbekalan yang banyak. Tentunya semua itu terjadi tidak lepas dari pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu pahlawan yang lahir di medan perang Badar ini adalah Ukasha bin Mihsan bin Harsan al-Asadi. Begitu dahsyat ia bertempur sehingga pedangnya pun patah. Melihat hal itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghampiri Ukasha sambil membawa sebuah ranting pohon. Ia berkata, "Berperanglah dengan ini wahai Ukasha." Begitu diterima dari Nabi dan digerak-gerakannya ranting pohon itu, berubahlah menjadi sebuah pedang yang panjang, kuat, mengkilat dan tajam. Ukasha pun melanjutkan pertempurannya hingga Allah memberikan kemenangan pada umat Islam. Pedang yang kemudian diberi nama Al-Aun menjadi senjata andalan Ukasha dalam setiap pertempuran yang diikutinya, baik bersama atau tanpa Rasulullah. Begitupun ketika Ukasha menjemput syahidnya di perang Riddah, pedang dari ranting pemberian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setia menemaninya. Sungguh mulia akhlak Rasulullah. Sepanjang hayatnya beliau menjadi suri tauladan yang baik bagi umat manusia. Karena itu sungguh beruntung mereka yang hidup sejaman dengannya dan beriman kepada risalah yang dibawanya. Tidak ada orang yang membenci Nabi kecuali hatinya tertutup dengki. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan pribadi yang luhur. Walaupun sudah dijamin masuk surga, beliau tetap melakukan amalan-amalan secara wara, yakni penuh sikap hati-hati supaya terhindar dari segala yang haram. Suatu ketika menjelang wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan para sahabatnya. Kepada mereka, Nabi menuturkan pesan, "Wahai kaum muslimin, sesungguhnya aku merupakan Nabi, pemberi nasihat dan mengajak kepada Allah atas izinnya. Bagi kalian, aku tidak berdaya, seperti saudara yang sebapa dan seibu. Maka siapa saja di antara kalian yang pernah aku sakiti, bangkitlah dan balaslah aku sebelum datangnya pada hari kiamat kelak." Mendengar hal itu, seluruh sahabat diam tak berucap sepatah kata pun. 3 kali berturut-turut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengimbau siapa saja di antara mereka agar membalas perbuatan yang pernah dilakukannya setimpal. Tidak seorang pun berdiri. Rasulullah
Rasulullah lantas mengulangi ucapan itu dan tidak seorang pun yang berdiri. Rasulullah mengulangi kata-kata itu ketiga kalinya. Wahai kaum muslimin, demi Allah dan demi hakku atas kalian, barang siapa yang pernah aku zalimi tanpa sepengetahuanku, berdirilah dan balaslah kezalimanku itu sebelum aku dibalas pada hari kiamat nanti. Tiba-tiba ada seorang kakek berdiri. Kakek itu melangkah melewati barisan jamaah hingga ia sampai di hadapan Rasulullah. Kakek itu bernama Ukasya bin Mihsan. Ukasya lantas berkata, demi ayah dan ibuku, andai engkau tidak mengucap kalimat itu sampai 3 kali, pasti aku tidak akan maju. Dulu aku pernah bersamamu dalam suatu perang. Setelah perang selesai dan kita mendapatkan kemenangan, kita segera pulang. Untaku dan untamu dari unta mendekatimu karena aku ingin mencium pahamu. Namun tiba-tiba engkau mengangkat pecut dan pecut itu mengenai perutku. Aku tidak tahu apakah kejadian itu engkau sengaja atau engkau ingin memecut untaku. Rasulullah langsung berkata, aku berlindung kepada Allah dari perbuatan memecutmu dengan sengaja. Wahai Bilal, pergilah engkau ke rumah Fatimah dan ambillah pecut yang tergantung. Bilal langsung berangkat menuju rumah Fatimah. Tangan Bilal menepuk kepala sambil teriak histeris. Luar biasa, ini utusan Allah meminta dirinya untuk dikisos. Sampai di rumah Fatimah, Bilal mengetuk pintu dan berkata, wahai putri Rasulullah, ambillah pecut yang tergantung itu, serahkan kepadaku. Fatimah bertanya, wahai Bilal, apakah yang akan dilakukan ayahku dengan pecut ini? Bukan hari ini adalah hari haji, bukan hari perang. Bilal menjawab, wahai Fatimah, kamu pasti tahu akhlak ayahmu. Beliau menitipkan satu agama, beliau akan meninggalkan dunia ini dan beliau memberikan kesempatan pada siapapun untuk membalas kesalahannya. Fatimah lantas berkata, wahai Bilal, siapa orang yang tega menuntut balas dari Rasulullah? Katakanlah kepada Hasan dan Husain agar keduanya saja yang menerima pembalasan itu. Sebagai pengganti Rasulullah, minta orang itu untuk membalas kepada Hasan dan Husain dan jangan membalas Rasulullah. Bilal kembali ke masjid dan menyerahkan pecut itu kepada Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lantas menyerahkan pecut itu kepada Ukasya. Abu Bakar dan Umar segera berdiri dan berkata kepada Ukasya, wahai Ukasya, balaslah kepada kami berdua. Kami ada di hadapanmu. Jangan engkau balas Rasulullah. Rasulullah berkata kepada Abu Bakar dan Umar, diamlah kalian berdua. Wahai Abu Bakar dan Umar, Allah tahu ketinggian derajat kalian berdua. Ali pun berkata, wahai Ukasya, sepanjang hidupku aku selalu bersama Rasulullah. Sungguh aku tidak tega melihat Rasulullah dipecut. Ini badanku, balaslah pecutlah aku 100 kali, jangan kau balas Rasulullah. Rasulullah berkata, wahai Ali, duduklah, Allah tahu derajatmu dan niat baikmu. Selanjutnya Hasan dan Husain juga berdiri dan berkata, wahai Ukasya, engkau kan tahu bahwa kami adalah darah daging Rasulullah. Engkau membalas kepada kami sama dengan engkau membalas Rasulullah. Rasulullah menjawab, duduklah buah hatiku, Allah tidak akan melupakan kemuliaan kalian. Rasulullah kemudian berkata kepada Ukasya, wahai Ukasya, silakan pecutlah aku. Wahai Rasulullah, ketika engkau memecut perutku, perutku dalam keadaan terbuka, kata Ukasya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung menyingkap pakaian hingga perutnya terbuka. Jamaah semakin histeris melihat pemandangan itu. Mereka menangis menjadi-jadi. Mereka menegur Ukasya, apakah engkau betul-betul akan memecut Rasulullah, wahai Ukasya? Ukasya lantas melihat perut Rasulullah dan dia tak kuasa menahan diri. Langsung merengsak tubuh Rasulullah dan menciumi perutnya. Demi ayah dan ibuku, siapa yang tega melakukan pembalasan kepadamu, wahai Rasulullah? Ujar Ukasya. Rasulullah berkata, lantas katakanlah, kau ingin membalas atau memaafkan aku? Sungguh aku telah memaafkanmu karena aku berharap mendapatkan ampunan dari Allah pada hari kiamat nanti. Rasulullah berkata, siapa yang ingin melihat temanku di surga nanti, lihatlah kakek ini. Kaum muslimin langsung berdiri, mengerubungi Ukasya dan menciumi keningnya. Mereka berkata kepada Ukasya, alangkah beruntungnya kamu, alangkah beruntungnya kamu akan mendapatkan derajat yang sangat tinggi berdampingan dengan Rasulullah di surga.
Setelah peristiwa itu, Rasulullah jatuh sakit selama 18 hari. Tepat pada hari Senin, Rasulullah wafat meninggalkan dunia yang fana ini. Nabi Muhammad SAW adalah seorang nabi dan rasul. Ia dijamin masuk surga, bahkan pasti berada di tempat paling tinggi dan paling mulia di sisi Allah. Namun beliau begitu hati-hati terhadap manusia. Ia ingin meninggalkan dunia ini sementara ada orang yang sakit hati kepadanya. Beliau minta dibalas agar dirinya tidak dibalas di akhirat. Sekian dari saya, semoga ini bermanfaat untuk kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.